Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang berkemenangan. Harga diri orang muda. Yang pertama, anak muda mencari identitas diri. Kaum muda, Anda sedang mencari identitas diri. Ketahuilah, Anda sangat berharga di mata Allah dan manusia. Dengan berbekal pengetahuan itu, seharusnya Anda tidak perlu lagi minder dengan latar belakang Anda. Apakah Anda terlahir dari keluarga kaya atau miskin? Apakah Anda hidup dalam keluarga yang harmonis atau broken home? Apakah Anda lahir di dalam pernikahan atau di luar pernikahan? Terlepas dari latar belakang kita, kita harus bangkit membangun masa depan kita sendiri. Mari, masa depan kita menjadi tanggung jawab kita. Kita bangun dengan rasa tanggung jawab, bukan tanggung jawab orang lain. Amsal 3 ayat 4 berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Allah berkata, berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita menyia-nyiakan masa muda kita, kita akan menyesal di kemudian hari. Berprestasilah selagi muda, selagi pikiran dan hati kita masih terang. Semua yang kita pelajari masih dapat kita pelajari dengan mudah. Walaupun saat itu Anda memulai dengan tidak ada apa-apanya, Anda bersama Yesus akan menjadi orang yang sangat berarti dan diperhitungkan oleh dunia ini. Anda sangat berharga di hadapan Allah dan manusia. Yang kedua, anak muda memiliki cita-cita yang tinggi. Dunia ini hanya menghargai orang yang berprestasi, orang yang pandai, orang yang cantik atau ganteng, dan orang yang mempunyai skill atau pengetahuan yang unik. Raihlah prestasi minimal salah satu dari apa yang disukai dunia, maka engkau akan mengalami sedikit kebahagiaan. Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau anak panah dilepas, tidak akan mungkin berlambat-lambat, karena tidak akan mencapai sasaran, tetapi anak panah itu akan jatuh. Anak panah itu dibidikkan dan melesat dengan sangat cepat menuju tujuan yang pasti. Seperti itulah hidup anak muda yang benar, harus dibidikkan pada sasaran yang tepat. Anda dari keluarga yang mapan, hati-hati. Anda harus menjaga usaha keluarga Anda semakin maju, sekolah yang serius, sehingga usaha keluarga Anda dapat berjalan menjadi go internasional. Tantangan Anda tidak akan lebih mudah, karena dunia sudah masuk dalam persaingan yang global. Anda dan keluarga miskin, jangan putus asa. Bersama Yesus kita patahkan kutuk kemiskinan. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai usaha orang yang rajin dan tekun. Anak muda bingung menentukan arah hidup. Penting sekali kita memperhatikan lingkungan kita, karena lingkungan kita akan membentuk kita menjadi pribadi yang sukses atau gagal. Lingkungan yang baik akan mendorong kita mencapai cita-cita kita. Pilihlah sekali lagi, pilihlah lingkungan tempat Anda yang bertumbuh. Seperti halnya tanaman di tempat yang dingin dan dataran tinggi, tidaklah mungkin ditanam di dataran yang rendah. Seperti itulah lingkungan yang kita harus pilih untuk menumbuhkan kita menjadi masa depan yang baik untuk anak kita. Multi talent, carilah minimal 2 talent yang paling menonjol. Fokuslah di sana. Dengan jalannya waktu, maka kita akan menemukan, jika kita bertekun, untuk keberhasilan itu datang kepada kita. Semua yang ada di dalam diri kita kembangkanlah selagi kita masih muda, sehingga kita menjadi anak yang tajam dan dapat dibidikkan pada sasaran yang sangat tepat di dalam tujuan hidup kita. Yang ketiga, kenali passion Anda. Anda punya bakat di mana yang kuat. Misalnya di sains, Anda dapat menjadi saintis. Anda bisa jadi dosen, jadi peneliti, jadi pengamat, jadi dokter, jadi insinyur. Kekuatan Anda di seni, Anda dapat mengikuti festival seni dengan kompetitif, sehingga pengalaman demi pengalaman dapat Anda raih, dan Anda dapat bertemu dengan komunitas yang tepat untuk mengajar kita lebih maju lagi.
lebih berkompetisi lagi, lebih kreatif lagi dengan adanya komunitas itu, sehingga kita semakin mengerti bagaimana kita dapat sukses di dalam komunitas itu. Di dalam passion kita di bisnis, Anda dapat mengasah jiwa pengusaha Anda. Temukan passion positif Anda dan minta Tuhan pimpin langkah Anda. Steven Spielberg, Hans Christian Andersen, Walt Disney, mereka yakin dengan passion yang mereka miliki. Mereka terus mengasah walaupun awalnya mereka sempat hampir berputus asa, tetapi mereka terus mencoba dan mencoba sehingga mereka menemukan keberhasilan itu pada waktunya. Asah kelebihan Anda, apakah kita di IQ atau di EQ atau di SQ. Apabila Anda tidak memiliki kelebihan di IQ, Anda dapat menajamkan EQ Anda, emosional Anda, atau Anda dapat mengembangkan social quotient Anda, kecerdasan sosial Anda, di mana kita bisa mengembangkan kecerdasan tidak hanya terbatas pada intelligence, tapi juga bisa di emosional kita, bisa juga di sosial kita. Yang keempat, jangan salah bergaul. Pergaulan yang buruk akan merampas masa mudamu. Ya, akan merampas masa muda. Kalau lingkungan kita terdiri orang yang suka pamer, berhati-hatilah. Jangan terjebak dalam situasi seperti itu. Anak muda yang hidupnya glamor, ingat lingkungan kita, kecemburuan sosial bisa terjadi di mana saja. Ini akan menjadi pemicu kriminalitas. Jangan suka pamer karena Anda memiliki fasilitas perusahaan. Itu semua fasilitas dari orang tua. Coba belajar perjuangan orang tua kita sehingga kita mengerti nilai-nilai kehidupan dan menjadi bijak dan tidak jatuh dalam kegagalan yang sama seperti orang tua kita alami. Yang kelima, jangan kita mengkhawatirkan jodoh. Bergaulah dengan sehat. Dalam memilih jodoh, pilihlah pasangan yang seiman. Jangan mudah jatuh hati. Sekali lagi, jangan mudah jatuh hati, karena orang yang jatuh hati akal sehatnya akan kurang bekerja, sehingga keputusannya adalah keputusan yang bodoh. Banyak berdoa sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik, sehingga Tuhan yang akan pimpin kita menemukan jodoh kita dengan tepat. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan kegelapan? Banyak orang dewasa hancur hidupnya karena masa mudanya tidak diajar tentang iman, sehingga mereka tidak takut berbuat dosa, dianggap seperti permainan, padahal bahaya dosa itu sama mengerikannya dengan narkoba. Seperti narkoba, jangan sekali-kali kita ingin mencoba. Dosa seksual kita juga jangan mencoba, karena akan menghancurkan masa muda kita dan masa depan kita. Rumah pemulihan banyak diisi orang stres, orang gila akibat dari ketergantungan dari dosa, seks, dan narkoba. Perlu kita orang percaya memiliki identitas sebagai anak Allah, agar dunia tahu bahwa mereka tidak berani mengajak kita terjun ke dalamnya. Jangan segan menolak teman kalau mereka menjerumuskan kita. Komitlah pada Tuhan agar kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jangan mencoba dosa seksual, jangan menonton klub film. Itu tidak membuat kita lebih baik, justru akan menghancurkan mental kita. Kita akan melemahkan manusia roh kita. Jangan mencoba merokok. Berdirilah teguh di dalam iman dan jadilah anak muda yang memiliki karakter, anak muda yang berkarakter. Dengan apakah anak muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Yang keenam, jangan mengisolasi diri meskipun kita memiliki kelemahan, karena kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia punya kelemahan. Bentuk komunitas dan bergabunglah dalam komunitas yang kudus, dan Anda bergaullah dengan sesama teman di dalam hal yang benar, yang sopan, yang kudus, dan Anda akan menjadi anak muda yang hebat. Amin. Elia Paul dalam Inspiratif Power Ministry.
Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.